Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Reina menyentuh pundak Zain yang masih berjongkok di samping makam sang istri yang baru saja selesai. Zain mengangkat kepalanya setelah merasakan sentuhan Reina. "Kamu yang sabar ya, Kak," ujar Reina pelan. Zain mengangguk pelan. "Kak Zain, jangan lama-lama di sini. Aku pulang dulu." "Iya, Rain. Seng sudah dateng," respon Zain seadanya. "Tenang aja, Rain. Kalau dia nggak mau pulang kita geret pakai beko," sahut Adit yang bermaksud menghibur. Reina mendengus geli. "Ya udah, kalau gitu aku duluan." "Ya." Pamit Reina. "Rain, saya mau bicara sebentar." Suara Adit kembali menghentikan langkah Reina. Reina tersenyum padanya sembari mengangguk. Kebetulan hanya Reina yang datang melayat, Arsen tidak. "Ayo," ajak Adi menepi ke tempat yang lebih sunyi. "Ada apa Pak Adi?" tanya Reina. "Apa kamu masih marah sama saya?" Pertanyaan Adi membuat Reina mengangkat dua alis. "Saya sudah gak marah sama Pak Adi, kok. Tapi..." Reina menyengir masam. "Saya harap kejadian kemarin gak terulang lagi. Saya janji tidak akan seceroboh itu lagi." Reina mengumbar senyum. Ya, Reina memang tidak pernah mempermasalahkan kejadian memalukan kemarin. Namun berkat dirinya yang tahu kalau Adi ternyata menyukai Reina lah yang membuat Reina merasa canggung. "Saya mau minta tolong sama kamu," pinta Adi setelahnya. Reina kembali mendongak menatap Adi. "Tolong hibur Zain sebisa kamu. Dia kan bekerja di kantor yang sama dengan kamu. Tolong perhatikan dia dan jangan lupa kabari saya kalau Zain melakukan kesalahan." "Saya mengerti." Tanpa disuruh juga saya sudah menganggap Kak Zain seperti kakak saya sendiri, respon Reina sembari mengumbar senyum. "Tapi kalau saya lihat-lihat Pak Adi perhatian banget loh sama Kak Zain. Bukan ke Kak Zain doang sih, tapi ke semuanya. Saya dan Zain sudah kenal lama. Awalnya Zain adalah mata-mata seperti Leo, makanya saya tempatkan di perusahaan Arsenio. Tapi sekarang saya menganggap dia seperti sahabat sendiri. Anda memang orang yang berhati mulia," puji Reina. "Terima kasih," balas Adi yang diam-diam tersipu malu. Dah. Reina mengecek ponselnya yang bergetar panjang. "Ah, Pak Arsen nelpon. Kalau gitu saya permisi." Mendengar nama itu membuat dada Adi terasa sesak. Namun ia hanya menghela napas panjang lalu mengangguk. Reina berbalik meninggalkan Adi dan yang lain. Yang hanya bisa Adi lakukan adalah menatap nanar punggung Reina yang menjauh dan menghilang. Semua itu tak lepas dari Sonya yang melihatnya. Gitu yang katanya gak suka. Suara Sonya yang seketika membuat Adi tersadar. "Reina benar-benar beruntung bisa mendapatkan hati Anda, bahkan secepat itu," gumamnya. "Kamu barusan bilang apa?" tanya Adi. "Oh, bukan apa-apa." Sonya buru-buru menggeleng. "Sudah mau hujan. Sebaiknya kids pulang, Pak Adi." Setelah berada di dalam mobil hasil pesan online-nya, akhirnya pun Reina mengangkat panggilan dari Arsen. "Halo," sapa Reina. "Dari mana saja aku teleponin dari tadi gak diangkat." Omel Arsen dari seberang yang sontak membuat Reina menjauhkan ponselnya dari telinga. "Maaf, aku habis menghadiri pemakaman dari salah satu karyawan kamu." "Jujur Reina, karyawan aku ada yang meninggal. Bukan karyawan kamu, tapi istrinya. Mereka baru aja kecelakaan semalam." "Siapa?" "Zain. Yang sering kamu deketin itu." Kok gitu ngomongnya? Awas kalau deketan lagi. Istrinya sudah meninggal. Berarti dia punya kesempatan buat curi perhatian kamu." Reina menjengah. "Ngomong sama kamu itu harus pakai urat." "Ya, ngeselin." Terdengar tawa receh Arsen dari seberang. "Ya sudah, kamu pulang terus istirahat. Karena besok kamu akan pulang ke sini. Aku harus bilang apa ke ayah?" "Gak mungkin dong ya, aku jujur. Kita kan belum nikah. Masa tinggal serumah?" Ada jeda hening sebelum Arsen menjawab. "Kamu saja yang kasih alasan. Ayah kamu pasti bisa mengerti tentang privasi kamu."
Kalau begitu sampai ketemu besok. Oke. Bye-bye. Adi mengantar Zain kembali ke rumah sakit, karena memang dia masih perlu mendapat perawatan. Meskipun awalnya Zain meminta pulang saja, tapi tetap tak diizinkan oleh Adi. Sementara Adit izin untuk menemani Zain semalaman. Ya, ide yang bagus, makanya Adi izinkan. Kini tersisa hanya Adi dan Sonya di dalam mobil. Adi yang mengemudi, sedangkan Sonya duduk di sebelahnya. Sonya bukanlah tipe orang yang pintar mencari topik seperti Reina. Alhasil ia merasa canggung setiap kali berduaan dengan seseorang. Apalagi kalau orang itu adalah Adi Wangsa. Suasana di mobil pun kebanyakan hening semata. Sudah turun hujan, ujar Adi setelah kaca depan mobilnya mulai dipenuhi oleh rintik. Semoga Reina sampai ke rumah sebelum hujannya deras. Sonya melirik setelah Adi mengatakan hal tersebut. Pak Adi sesuka apa dengan Reina? Entah kenapa tiba-tiba Sonya menanyakannya. Apa sih, Sonya? Sergah Adi. Sudahlah, Pak. Anda nggak perlu menyembunyikan perasaan Anda pada saya. Saya janji gak akan bocorin ke Adit. Kamu janji? Janji saya adalah janji pelaut. Adi mendengkus geli. Dasar Vangiros penggebok. Dumel Adi. Sika, gak usah alihkan topik. Jawab saja pertanyaan saya. Kesal Sonya. Adi mengembuskan napas kasar. Saya memang menyukai Reina. Jujurnya, dia berbeda dari perempuan lain. Berbeda dari Sheila juga. Wajar kalau dia cepat mengambil hati Arsenio, karena saya pun merasakan hal yang sama. Sonya cukup kesulitan menelan salivanya. Terbesit sebuah tatapan sulit diartikan yang dihasilkan oleh Sonya. Tapi buru-buru ia menepisnya. Selain itu, Reina memang cantik. Ya, balas Sonya. Dia sangat cantik. Begitu cantik melebihi siapapun. Sonya memandangi Adi tanpa harus Adi ketahui. Berlama-lama dalam diam yang berkepanjangan. Senyum simpul terbentuk di bibir tipisnya. Syukurlah kamu tidak patah hati setelah cinta pertama kamu gagal. Biarkan saya yang patah, jangan kamu. Langkah lebar Arsen mendekati ruang rawat VIP yang dijaga oleh 2 bodyguard di depan pintunya. Ia tidak perlu susah-susah membuka pintu karena salah satu dari mereka yang melakukannya. Arsen berhenti tepat di depan berangkar di mana Eden masih terbaring di sana. Saya akan membawa Sheila pulang, ucap Arsen to the point pada pria parubaya itu, yang membuat 2 insan di sana tersenyum senang. Sheila memekik kegirangan ketika ia berada dalam satu mobil dengan Arsen, atau lebih tepatnya duduk di samping suaminya itu. Kenapa tidak? Misi sandiwaranya berjalan lancar. Kalau sudah begini, maka ada kemungkinan kalau pernikahannya dengan Arsen akan terselamatkan. Aku senang kamu udah maafin aku, Mas. Makasih karena udah mau nerima aku lagi di rumah kamu. Aku janji akan perbaiki diri aku lebih baik lagi. Aku akan bikin kamu sayang sama aku, ujar Sheila dengan wajah sumringahnya. Baguslah, karena kamu akan bersaing dengan seseorang di sana. Mungkin dia bisa mengajari kamu cara menjadi istri yang baik untuk Leo. Maksud kamu? Mobil itu berhenti tepat di depan rumah Arsen. Ajudan membukakan bagi Sheila pintu mobil. Sheila turun dari sana. Begitu Sheila mendongak, betapa terkejutnya ia karena mendapati seorang wanita yang sedang berdiri anggun di halaman rumah. Senyum Sheila mendadak menghilang sementara wanita itu justru melempar senyumnya. Mas Arsen, kenapa dia ada di sini? Tanyanya geram kepada Arsen yang juga baru turun dari mobil. Kenapa? Arsen berjalan mendahului Sheila, mendekati Reina di atas sana sambil berkata, kamu suka ada di sini dan saya suka dia ada di sini. Cukup adil, kan? Apa? Mulai sekarang terbiasalah untuk berbagi rumah dengannya. Seperti ada guntur yang membelah 2 dunia Sheila. Berbagi rumah. Cilah. Ini adalah sebuah mimpi buruk bagi Sheila karena dirinya tidak pernah membayangkan akan tinggal serumah dengan selingkuhan suaminya sendiri. Sheila pikir masa-masa sulitnya akan segera berakhir, namun kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Wanita itu justru berkeliaran di dalam rumah dambaannya. Sheila menatap sinis Reina yang berjalan sendirian sambil memerhatikan setiap letak, sudut, ornamen, sampai figura rumah itu dengan tatapan takjub. Cih, orang miskin itu seharusnya nggak pantas bersaing di rumahku. Gumam Sheila penuh dengan kebencian.
Lantas Sheila berjalan menghampiri Reina dengan kesal. "Reina!" panggilnya nyalang. Reina berbalik dan menatap Sheila. "Kenapa?" tanyanya tanpa ragu. "Betapa tidak punya harga dirinya kamu sampai mau menginjakkan kaki di rumah ini. Kamu pikir kamu sudah hebat dengan merebut hati Mas Arsen? Apa kamu pikir dengan begitu kamu bisa merebut hartanya juga?" ucap Sheila bertubi-tubi. Namun yang menjadi respon untuknya adalah dengusan geli. "Menurut kamu kalau drama di antara kita dijadikan sinetron, maka judul mana yang lebih cocok? Suamiku direbut oleh orang ketiga atau akulah orang ketiga di hubungan suamiku dan selingkuhannya?" Reina maju selangkah dan berbisik. "Aku pikir kamu yang lebih gak punya harga diri, mempertahankan pernikahan bukan karena cinta tetapi karena harta dan status sosial. Pertahankan saja kandunganmu, karena kelahirannya sedang sangat dinantikan oleh banyak orang." MBA Sheila. Reina kembali mundur dan memberikan senyum manis kepada Sheila yang justru menatapnya seperti ia akan membunuh Reina. "Kidlak," ucap Reina terakhir kali sebelum ia meninggalkan Sheila. Suara piring dan sendok garpu beradu saat makan malam sedang berlangsung. Di meja makan 8 kursi, hanya ada 3 insan yang mengisi. Ketiganya melahap makan malam dengan nikmat, sampai Sheila memikirkan sebuah ide cemerlang. "Mas, kamu udah mikirin nama yang bagus untuk anak kita belum?" tanya Sheila secara tiba-tiba sehingga membuat 2 insan lainnya mendongak menatapnya. "Nama? Beo Arsen." Sheila mengangguk antusias. "Sebentar lagi kan aku lahiran. Aku yakin kamu pasti akan berubah pikiran begitu melihat anak kita. Bisa aja kamu meninggalkan perempuan licik itu setelah..." "Lesya." Arsen mengucap satu nama. "Lesya? Nama yang bagus." Sheila tersenyum sumringah. "Memangnya arti nama Lesya apa?" tanyanya lalu. Leo dan Sheila. "PVT." Hampir saja tawa Reina bocor kalau ia tidak segera menahannya. Seketika senyum Sheila pudar seutuhnya, berganti tatapan tajam yang tertuju pada Reina. "Maksud kamu apa, Mas?" tanya Sheila heboh. "Kamu masih berpikir kalau anak yang aku kandung ini adalah anak Leo? Kamu gak boleh gitu dong, Mas. Kamu gak ingat malam pertama kita di saat kamu mendesakkan nama aku, meraung kenikmatan, sampai kamu menanam benih di rahim aku? Masih sanggup kamu berpikir kalau aku hamil anak pria lain?" Arsen menarik napas amarah yang lalu meredakannya dengan meneguk segelas air mineral. Arsen meletakkan gelasnya dengan hentakan keras. "Siapa yang tahu?" ucap Arsen. "Kalau sampai anak yang kamu kandung bukan anak saya gimana?" tanyanya tegas. "Cukup, Mas. Jangan pernah berpikir kalau aku semurahan itu. Aku kan. Jawab saja pertanyaan saya, Mas." "Brak." "Jawab." Sheila terdiam begitu Arsen membentaknya sembari menggebrak meja. Reina merangkul lengan Arsen, mengelusnya pelan sembari menenangkan. "Sud, jangan kebawa emosi gitu. Ingat, istri kamu kan lagi hamil besar." "Jelas Reina." "Berisik." Sheila tiba-tiba balas membentak Reina. "Gak usah jadi sok pahlawan dengan membela aku di depan Mas Arsen." "SHLLA." Arsen memberi telunjuk peringatannya. "Jaga nada bicara kamu. Kamu tidak punya hak untuk berteriak seperti itu ke Reina. Kamu bisa teriak ke aku, tapi kamu melarang aku untuk teriak ke dia." Napas Sheila menggebu-gebu menahan emosi. "Dia ngelakuin apa sih ke kamu sampai kamu jatuh cinta ke jalang satu ini?" Refleks Arsen mencengkram rahang Sheila dengan kuat, nyaris mencekiknya. Reina yang kaget lantas langsung bangkit berdiri untuk melerai. "Arsen! Arsen! Jangan!" Panik Reina mencoba melepaskannya. Rahang Arsen mengeras menandakan amarah sementara Sheila tak bisa bicara sepatah kata pun. Tubuh Sheila gemetaran dan ia mulai keringat dingin oleh perlakuan kasar tersebut. "Please, Arsen lepas. Dia istri kamu." Reina masih berusaha. "Kalau begitu suruh dia diam sebelum tenggorokannya remuk." Nada dingin Arsen cukup membuat 2 perempuan itu merinding ngeri. Seperti ada sesuatu mengerikan yang merasuki Arsen sehingga semenyeramkan itu. Namun demikian Arsen melepaskan cengkramannya. Perang. Pria itu menyerak asal seluruh benda yang ada di hadapannya. Reina sontak mundur untuk menghindari pecahan sedangkan Sheila lebih melindungi wajahnya. Pun Arsen beranjak pergi dari sana dengan perasaan yang masih marah.
Sheila menyesuaikan napasnya yang memburu kencang berkat rasa takut sekaligus cengkeraman Arsene sebelumnya. Kamu lihat kan orang yang kamu rebut itu? Dia itu monster. Monster mengerikan. Sheila mengatakan hal tersebut dengan muka gilanya. Dia bukan monster, MBA Sheila. Dia adalah orang dewasa yang terkadang perlu diajari seperti anak kecil. Anak kecil itu gak bisa dikerasin. Pantas kamu gak bisa menyentuh hatinya. Karena yang ada di kepala kamu cuma batu. Berhenti menyebut dia monster. Reina mengejar Arsene, meninggalkan Sheila yang terdiam dengan kalimat itu. Reina pikir Arsene menuju kamarnya, namun ternyata ia tidak ada di sana. Sial. Kemana lagi Reina mencari di rumah yang luasnya bukan main seperti ini? Ah, paling tidak Reina harus mencarinya lebih dulu. Apa Nona mencari Tuan Arsene? Tanya seorang pelayan yang kebetulan melihat Reina kebingungan. Iya. Kamu tahu, Tuan Arsene ada di Attic Room. Nona, mari saya antar. Reina mengangguk yang lalu mengikuti langkah perempuan berpakaian hitam putih itu. Akhirnya, setelah Reina kelelahan mencari kesana kemari, ada juga yang PK mengantarkan Reina pada Arsene. Silahkan masuk, Nona. Perempuan itu mempersilakan dengan hormat sembari menunjuk sebuah pintu coklat bercorak di sampingnya. Ah, terima kasih, ucap Reina. Reina pun membuka pintu tersebut. Tampak sebuah ruangan bersantai dengan atap rendah berbentuk segitiga, sederhana tapi mewah. Reina melangkah masuk sampai ia bisa melihat sosok Arsene sedang duduk bersila menghadap langit malam dari dinding kaca. Kamu tuh tahu capek gak sih? Aku mondar-mandir nyariin kamu loh. Punya rumah kok segede gaban. Omel Reina. Tentu saja ia kesal sudah mencari-cari taunya Arsene bersantai di sini. Reina turut duduk di samping Arsene, duduk di lantai marmer dengan dialasi karpet tebal. Di samping Arsene Reina mendapati sebuah gelas setengah penuh dan juga beberapa obat. Kamu sakit? Tanya Reina yang mulai merasa aneh. Itu cuma obat penenang, ujar Arsene tanpa menoleh. Maaf kalau kamu harus ketakutan setiap kali melihat aku marah seperti tadi. Aku memang kasar, tapi ucapan Sheila tadi sama persis dengan apa yang diucapkan oleh ibunya Adi kepada ibu aku. Arsene meneguk saliva sembari memejamkan mata erat. Aku benci setiap kali diingatkan oleh perselingkuhan yang dilakukan papa. BRNGSEK. Tas. Tiba-tiba saja Arsene melemparkan gelas ke dinding kaca, sehingga membuat gelas itu pecah dan dinding itu retak. Sontak Reina memejamkan mata perkara kaget. Arsene, tenang. Reina setengah berdiri demi memeluk Arsene dan menjatuhkan kepala pria itu di dadanya. Aku benci papa. Raung Arsene dengan napas menggebu dan juga suaranya yang lemah. Aku benci semuanya. Aku mau semuanya pergi kecuali kamu. Aku cuma mau kamu. You know. Tapi kamu harus tenang dulu. Ya. Jangan dilempar-lempar lagi. Aku takut. Balas Reina sambil terus mengelus surai Arsene untuk menenangkannya. Aku benci papa, tapi aku justru bertingkah sepertinya. Aku menempatkan kamu di posisi yang salah. I'm sorry, I'm so sorry. Arsene balas memeluk Reina dan menyembunyikan wajahnya di antara ceruk leher Reina. It's okay. I love you with your problem, with your weakness, and all your flaws. I love you too. Kompor menyala lebih cepat pagi ini. Reina dengan apronnya bergelut di dapur sambil dibantu oleh asisten. Reina sedang menyicip kuah sopnya ketika Sheila datang menghampiri. Mau coba ambil perhatian Mas Arsene semana lagi kamu? Pertanyaan pertama Sheila dibarengi tatapan sinisnya. Reina menoleh lalu menjengah sambil memutar bola mata malas. Kamu pikir bisa bikin aku cemburu? Sheila berdecih. Sayang sekali aku gak. Siapa juga yang mau bikin cemburu? Reina berdecak panjang sembari melangkah mendekati Sheila. Kamu kan memang gak cinta sama suami kamu. MBA. Kalau aku pakai tas branded, barang-barang branded lainnya yang dikasih Arsene baru kamu cemburu. Iya, kan? Soalnya selain batu, yang ada di kepala kamu itu harta. Sheila menggeram kesal dan lantas langsung menjambak rambut Reina. Oh, ringis Reina kesakitan. SHLLA. Hentikan! Sheila melepaskannya karena kedatangan Arsene yang mendadak. Reina memegangi pelipisnya. Tiba-tiba saja pandangannya berbayang.
Ho! Reina langsung menuju wastafel. Rain! Arsene menghampiri Reina yang muntah-muntah di sana. Kamu kenapa? Tanyanya panik. Ho! Reina mencengkram lengan Arsene. Kepala aku pusing banget. Halah, paling cuma drama supaya aku yang disalahin sama kamu. Mas, bela diri Sheila. Kita ke rumah sakit. Ya, ajak Arsene tanpa memperdulikan kalimat Sheila. Reina menggeleng. Gak usah, deh. Paling cuma masuk angin karena semalaman di ruangan semalam. Arek room. Nah itu. Kamu sih ke situ segala. Arsene menghela napas panjang. Ya sudah, sebaiknya kamu istirahat. Minum air hangat yang banyak. Reina mengangguk mengerti. Arsene berganti menatap tajam Sheila. Kamu jangan suka main tangan sembarangan. Reina gak pernah menyakiti kamu. Jadi jangan kamu sakiti dia. Gak pernah. Keberadaan dia ada di sini aja udah nyakitin aku. Mas, itu kemauan aku, bukan kemauan dia. Belain aja terus dia. Belain. Toh, lama dia ada di sini adalah sampai aku melahirkan. Arsene mengepalkan tangannya. Bi, antar Reina masuk ke kamarnya. Perintah Arsene. Apa? Aku belum selesai masak. Omel Reina. Biar Bibi saja yang lanjutin. Nona Reina istirahat. Ya. Bibi Emily menarik kedua pundak Reina dengan lembut. Tapi, Arsene. Masuk. Arsene tetap memerintah. Mau tak mau Reina mengikuti Bibi Emily menuju kamarnya. Tersisa Arsene dan Sheila di dapur. Arsene maju selangkah hanya untuk mengatakan satu hal kepada Sheila. Kamu jangan bodoh, Sheila. Kamu pikir saya mudah ditipu? Seperti apapun anak kamu nanti, cewek ataupun cowok, saya akan tetap mengetes DNA-nya. Bila kedapatan kalau anak kamu bukan anak saya, jangan harap bisa muncul di hadapan saya lagi. Sebagai bentuk tanggung jawab saya akan memberikan harta gono gini pada kamu. Tapi saya pastikan kalau setelah itu Leo tidak akan pernah bisa mendapat pekerjaan dimanapun. Kalau kamu pintar, pergunakan pemberian saya sebaik mungkin entah itu masih bersama Leo atau tidak. Dan jangan talak ayah kamu. Saya berjanji ayah kamu akan sembuh dengan bantuan saya. Jadi kamu tidak bisa menuntut apapun lagi.